Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ahmad Jalani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0531315667. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Tugas tersebut yaitu membuat program Java untuk aplikasi sebuah restoran sederhana bernama Restoran Kaki Lima. Program ini dibuat untuk melakukan pemesanan makanan, minuman, menghitung total pembayaran, mencetak struk, dan mengelola menu restoran tersebut. Dalam program ini saya menggunakan beberapa konsep dasar Java seperti array, metode, percabangan, perulangan, object class, encapsulation, dan input menggunakan scanner. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat program tersebut dan saya akan jelaskan sedikit fungsi dari program tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan menu dahulu. Di dalam kelas ini terdapat 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Atribut nama digunakan untuk menyimpan nama menu, atribut harga untuk menyimpan harga menu, dan atribut kategori digunakan untuk membedakan apakah menu tersebut termasuk makanan atau minuman. Selanjutnya ada beberapa metode getter, yaitu get nama, get harga, dan get kategori. Metode getter di sini digunakan untuk mengambil atau baca nilai atribut private dari luar kelas. Jadi kelas lain seperti kelas main masih bisa baca data menu melalui metode getter ini. Kemudian di sini ada metode setter, yaitu set harga. Metode setter di sini dipakai untuk mengubah nilai harga menu. Metode ini dipakai pada fitur ubah harga menu di program restoran. Jadi secara keseluruhan kelas menu fungsinya untuk menyimpan dan mengatur data menu restoran menggunakan konsep objek dan encapsulation dalam Java. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode main. Pada bagian ini program pertama kali menjalankan metode tambah menu awal untuk memasukkan data menu makanan dan minuman ke dalam array menu restoran. Setelah itu program masuk ke dalam perulangan agar menu utama terus tampil sampai pengguna memilih keluar dari aplikasi. Dalam menu utama terdapat 3 pilihan, yaitu 1 untuk memesan menu, 2 untuk mengelola menu restoran, dan 3 untuk keluar dari program. Program juga bisa melakukan validasi input menggunakan hash next integer agar pengguna hanya bisa memasukkan angka. Nah, jika pengguna memasukkan huruf atau simbol, maka program akan menampilkan error dan meminta input ulang. Baik, kita masuk ke tambah menu awal. Metode ini digunakan untuk menambahkan data menu awal restoran ke dalam array daftar menu. Di sini saya membuat beberapa menu makanan seperti nasi goreng, mie ayam, ayam geprek, dan sate ayam. Setelah itu ada juga menu minuman seperti es teh, kopi, jus, jeruk, dan es cendol. Di setiap menu menggunakan objek dari kelas menu yang memiliki atribut nama, harga, dan kategori. Dari menu disimpan ke dalam array menggunakan variabel jumlah menu plus agar indeks array bertambah secara otomatis. Berikutnya, metode tampilkan menu. Metode ini berguna untuk menampilkan seluruh daftar menu restoran ke layar dan dikelompokkan berdasarkan kategori makanan dan minuman. Program menggunakan perulangan for untuk membaca seluruh data menu yang ada di array daftar menu. Lalu kita gunakan percabangan if untuk mengecek kategori menu. Jika kategorinya makanan, maka tampilannya pada bagian makanan, dan jika kategorinya minuman, maka ditampilkannya pada bagian minuman. Nah, nanti pas ditampilkan program juga menunjukkan nomor menu, nama menu, dan harga menu. Jadi kayak biar kita pesan menu, misalnya nomor 1 itu nasi goreng, jadi kita tinggal pencet 1 aja, yang keluar nanti langsung nasi goreng dan gak perlu tulis nasi goreng. Selanjutnya metode pesan menu. Ada metode pesan menu yang digunakan pelanggan untuk melakukan pemesanan. Pertama, program mengatur nilai total pesan menjadi 0 agar data pesanan sebelumnya tidak terbawa. Kemudian program masuk ke dalam perulangan agar pelanggan bisa memesan menu berkali-kali sampai selesai.
Di dalam perulangan, program akan menampilkan daftar menu terlebih dahulu. Lalu pelanggan diminta memilih nomor menu. Jika pelanggan memasukkan angka 0, maka proses pemesanan selesai. Program juga bisa melakukan validasi agar nomor menu yang dimasukkan tidak melebihi jumlah menu yang tersedia. Setelah menu dipilih, pelanggan diminta memasukkan jumlah pesanan. Pada bagian ini digunakan perulangan do while supaya jumlah pesanan tidak boleh kurang dari 1 atau sama dengan 0. Kemudian data pesanan disimpan ke dalam array, nama pesanan dan jumlah pesanan jika berhasil. Program menampilkan pesan bahwa pesanan berhasil ditambahkan. Setelah pelanggan selesaikan pemesanannya, program akan menjalankan metode cetak struk. Di metode cetak struk ini digunakan untuk menghitung pembayaran dan mencetak struk. Pertama, program membuat variabel subtotal untuk menyimpan total harga seluruh pesanan. Lalu program menggunakan nested loop dan perulangan bersarang untuk mencocokkan nama pesanan pelanggan dan data menu yang ada di array menu restoran. Setelah ditemukan, program menghitung total harga tiap menu dan rumus harga dikali jumlah pesanan, lalu hasilnya ditambahkan ke subtotal. Program juga menampilkan detail pesanan pada struk seperti nama menu, jumlah pesanan, dan total harga menu tersebut. Selanjutnya, program menghitung diskon. Jika subtotal lebih dari 100.000, maka pelanggan mendapatkan diskon sebesar 10%. Setelah itu, kemudian terdapat promo buy one get one untuk minuman jika subtotal lebih dari Rp50.000. Terakhir, program menghitung total bayar akhir dengan rumus subtotal dikurangi diskon dan promo, lalu ditambah pajak dan biaya pelayanan. Kemudian, semua informasi pembayaran ditampilkan ke layar dalam bentuk struk. Selanjutnya, ada kelola menu yang digunakan pemilik restoran untuk mengelola daftar menu. Di dalam metode ini terdapat menu tambahan, yaitu tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, dan kembali ke menu utama. Selanjutnya, metode tambah menu digunakan untuk menambahkan menu baru ke restoran. Program meminta pengguna memasukkan nama menu, harga, dan kategori menu. Pada bagian kategori digunakan validasi menggunakan do while agar pengguna hanya bisa memasukkan kategori makanan atau minuman. Jika data sudah benar, maka objek menu baru dimasukkan ke dalam array daftar menu dan jumlah menu bertambah. Metode terakhir adalah hapus menu. Metode ini digunakan untuk menghapus menu restoran. Program akan menampilkan daftar menu, lalu pengguna memilih nomor menu yang ingin dihapus. Sama seperti sebelumnya, program meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada pengguna sebelum menghapus data. Jika pengguna memilih ya, maka program akan menggunakan perulangan untuk menggeser isi array agar data menu yang dihapus tertimpa oleh data setelahnya. Setelah itu, jumlah menu dikurangi 1. Baik, akan kita coba langsung jalankan. Misalnya di sini kita akan pesan menu, maka kita akan ketikkan 1 dan data yang ditampilkan yaitu menu makanan dan minuman. Lalu kita coba pesan makanan. Kita pilih makanannya. Misalnya kita akan pesan nasi goreng. Di sini nasi goreng di nomor 1, lalu jumlahnya misalnya kita masukkan 5. Setelah itu kita pesan juga minuman, lalu kita masukkan jumlah pesanan minumannya dan nanti kita ketikkan 0 untuk selesai. Dan ya di sini struknya sudah keluar dari total harga makanan yaitu 195.000, diskon 10% 19.500, promo minumannya yaitu 18.000, pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000, maka total yang dibayar yaitu 197.000. Jadi kesimpulannya, program ini merupakan aplikasi pemrograman berbasis Java yang digunakan untuk restoran untuk mengelola fitur pemesanan menu, penghitungan pembayaran, diskon, dan pencetak struk.
Selain itu, program ini juga bisa untuk mengelola menu restoran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.